Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Kurniawati, Kepala TK PGRI Pamalayan. TK PGRI Pamalayan berada di Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Selamat datang di TK PGRI Pamalayan. Secara geografis, TK PGRI Pamalayan terletak di pinggir Jalan Raya Nasional Ciamis Banjar, tepatnya di Dusun Pende, RT 13 RW 04. Lokasinya yang mudah dijangkau menjadikan sekolah ini sebagai tempat belajar yang strategis dan menyenangkan. Disinilah setiap langkah kecil anak-anak dimulai dengan tawa, rasa ingin tahu, dan semangat untuk terus belajar. Di era digitalisasi, tantangan terbesar kepemimpinan sekolah bukan lagi sekedar memimpin lembaga dan memastikan ketersediaan sarana saja, melainkan resistensi mental guru terhadap perubahan. Mulai Maret 2023, saya ditugaskan menjadi kepala sekolah di TK PGRI Pamalayan. Sebagai kepala sekolah baru dan tergolong masih muda, dihadapkan berbagai tantangan pada realitas guru senior yang terkunci dalam pola pikir tertutup, menolak perubahan, terutama dalam pemanfaatan digital, serta terpaku pada metode konvensional yang secara langsung menghambat optimalisasi pembelajaran. Berbekal pengalaman sebagai guru sejak tahun 2003 silam dan peran saya saat ini sebagai fasilitator pembelajaran mendalam untuk kepala sekolah di Kabupaten Ciamis, menjadi kepala sekolah di TK PGRI Pamalayan merupakan amanah besar, sekaligus tantangan baru bagi saya yang masih belajar dalam hal manajerial. Lantas, bagaimana seorang kepala sekolah yang juga merupakan fasilitator pembelajaran mendalam mampu menjadi motivator yang mengubah penolakan menjadi partisipasi, serta mengubah rasa takut gagal menjadi semangat eksplorasi? Untuk menjawab tantangan ini, saya membuat sebuah program kepemimpinan yang dikemas dalam kelompok belajar dan diberi nama Ngopi Manis, alias ngobrol pintar, memotivasi aktif, nyaman, inovatif, dan bersinergi. Sekarang udah pembelajaran yang ini. Oh iya. Nah, ini ada prinsip pembelajaran mendalamnya harus masuk ya, yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pemanfaatan digitalisasinya serta kemitraan dengan orang tua. Nanti di WA group kita pantau perkembangan anak-anak. Oh iya, Bunur. Ini ngomong-ngomong gimana rencana mau kuliahnya? Udah ada gambaran nggak? Kalau lihat dari ini, insya Allah udah lihat ada niat, minat, semangat. Cuman, tapi saya ini kendalanya punya uang gitu. Terus ini mindernya juga ada ya, karena dari faktor usia. Katakan tidak bisa. Kita pasti bisa dengan semangat belajar. Faktor usia tuh. Ya, takutkan sama yang muda-muda sekarang gitu Bu Lali. Tapi harus semangat Bu Nur. Iya sih, kalau lihat dari hasilnya teman-teman yang sudah pada dapat kuliah, saya pingin banget gitu. Nah, kebetulan Bu Nur. Sekarang pemerintah sedang mengadakan program EPL, yaitu berupa bantuan untuk melanjutkan S1 gitu, dan sudah terdaftar di Dapodik. Nah, Ibu Nur belum S1, di sini ada peringatan tuh. Di Dapodiknya, guru atas nama Siti Nur Hasanah masih jenjang D2, tuh wajib berpendidikan S1. Gimana kalau kita daftar aja? Coba aja dulu daftar ya. Nanti kita lihat pendaftarannya di Info BTK dengan formal ijazah. Tenang, nanti kita bantu. Ya, kalau mau boleh dibantu ya, insya Allah siap. Kuliahnya di mana? Ya, sambil Zoom. Oh, sambil Zoom. Kalau Zoomnya? Nah, nanti kita bantu di komunitas ini, kita sambil di program Ngopi Manis ini, jadi kita misalnya Bu Nur sedang kuliah, nanti kita yang lain membantu, misalnya memfasilitasi untuk Zoom-nya. Silakan Teteh gunakan
fasilitas yang ada di sekolah. Kita kan memiliki 2 laptop, dan ada Infokus juga. Nanti untuk membantu agar Teteh tidak terkendala saat perkuliahan online. Ya, Motivasi dari teman-teman ya, saya ingin jadi ada perubahan. Iya, semangat bagus. Semangat. Agar semua gurunya di sini kualifikasi S1 dan Teteh cepat mendapatkan sertifikat pendidik agar bisa mendapatkan tunjangan profesi guru. Amin. Bagi saya pribadi, tantangan ini bukan hanya sekedar nilai teknis, tetapi menyentuh sisi nilai dan karakter. Saya harus menemukan cara bagaimana memimpin dengan hati, bukan hanya sekedar dengan instruksi. Program Kopi Manis diharapkan mindset guru menjadi lebih terbuka. Saya meyakini bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Untuk itu, langkah pertama yang saya ambil adalah melanjutkan studi S2 PAUD di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan saat ini saya berperan sebagai fasilitator pembelajaran mendalam. Saya banyak belajar dari berbagai materi yang saya ikuti selama pelatihan. Salah satunya tentang pentingnya memiliki pola pikir bertumbuh. Dalam menjalankan tugas, saya sering harus bepergian ke berbagai daerah di Kabupaten Ciamis yang jarak tempuhnya cukup jauh dengan menggunakan sepeda motor. Perjalanan itu tentu tidak selalu mudah. Ada kalanya saya merasa lelah dengan berbagai tantangan yang harus dilalui. Mulai dari belajar membagi waktu, pikiran, tenaga, dan biaya antara tanggung jawab sebagai mahasiswa, kepala sekolah, fasilitator, sekaligus ibu rumah tangga. Saya berupaya untuk tetap menebarkan energi positif, tidak menunjukkan kelelahan dan keluhan di hadapan guru-guru, melainkan selalu menghadirkan suasana yang menyenangkan. Langkah ini saya ambil sebagai wujud komitmen dan dedikasi saya sebagai tenaga profesional dalam dunia pendidikan anak usia dini. Alhamdulillah, berkat termotivasinya oleh Bu Leli yang sedang melanjutkan pendidikan S2-nya, saya juga termotivasi untuk melanjutkan program S1 saya melalui RPL yang diselenggarakan oleh pemerintah. Terima kasih Bu Leli atas motivasinya. Perubahan tidak terjadi seketika, tetapi perlahan mulai terlihat hasilnya. Dengan berbagi praktik baik dari setiap guru dalam program Ngopi Manis ini, berdampak pada guru yang sebelumnya enggan berinovasi dan berkreasi, kini mulai mencoba hal baru. Mereka menggunakan digitalisasi dalam kegiatan belajar. Budaya reflektif mulai tumbuh, ditandai dengan adanya diskusi terbuka dan keinginan untuk memperbaiki praktik pembelajaran. Anak-anak pun merasakan dampaknya. Pembelajaran kini menjadi lebih menarik. Anak lebih aktif dan antusias saat bermain dan belajar. Suasana kelas menjadi hidup dan menyenangkan. Pembelajaran di kelas sudah mencerminkan pada kerangka pembelajaran mendalam, seperti praktek pedagogis yang lebih kreatif menggunakan metode project-based learning, adanya kemitraan dengan orang tua, pemanfaatan digitalisasi, serta menggunakan lingkungan belajar di sekitar sekolah. Sekarang saya termotivasi untuk melaksanakan belajar yang menyenangkan. Saya Novelia Permana, saya guru baru di sini, tapi saya sangat merasa senang karena di sini kepala sekolahnya memberikan motivasi kepada guru baru maupun guru lama untuk berkreativitas dan berkembang. Assalamualaikum. Saya sebagai orang tua murid di sini, saya sangat senang menyekolahkan anak saya di TK PGRI Pamalayan. Dinas Pendidikan mendukung penuh langkah-langkah inspiratif dalam menumbuhkan budaya belajar, kolaborasi, dan keteladanan di lingkungan sekolah. Semoga praktik baik ini menjadi inspirasi bagi satuan PAUD lainnya di Kabupaten Ciamis. Gerak pikir, dapat besar.